Coba dulu. Ya Allah. Kan lebih parah daripada Danau Toba. Karena berarti kita masih pengen berkembang terus ya. Tapi yang perfect mah kuyup. Wah iya sih. Gue pernah reading Open BO, lagi kumpul semua pemainnya nih, Open BO yang series. Disuruh nih, sebelum syuting harus semua nonton ini dulu. Kalian berpikir setara jatuh cinta seperti di film-film ini ya, jeniusnya ya? Ya kalau bilang seperti itu sih ya gimana ya? Kita lebih bagus lah Ben. Langsung nih, gue tembak aja nih Ben. Ya. Mau invest nggak kira-kira nih? Ya bisa aja. Selamat datang di GJLS Show Ready to Go Sikat! Kita jadi nggak nih mau bikin film? Ayo gue mah. Jam berapa sih? Ntar malam. Enggak. Malam kali. Bukan nanya jamnya, kalau mau nanya tentang apa judulnya dulu. Sinopsisnya, Kalau ceritanya. syuting ada jam-jamnya. Iya. Ya, jamnya memang ntar diatur sama Strada lah. Kayak Nggak gitu langsung. mah. Enggak langsung. Ya pikirin dulu mau Belum bikin ada film callingan, tentang. berarti belum ada callingan ya? Belum, mau bikin film tentang apa, dipikirin dulu. Fitting belum. Belum. Ngomongin ini dulu, mau Promonya bikin film. gimana ya kita promonya nih? Nggak usah, ntar dulu. Bikin film tentang apa dulu, itu dulu. Lu nanti pas premier pakai baju apa, Po? Biru gua. Biru. Lu warna apa? Lu warna apa? Oke. Premier dulu nih biar premiernya Biar bagus. wah. Karena promo yang Jas gitu salah loh. satu Kan bagian tergantung terpenting. dari filmnya apa. Kayak misalnya film 13 Bom di Jakarta tuh. Itu berarti dia bajunya ada bom. dress code-nya bukan kriminal gitu, baju-baju bebas sebenarnya, casual gitu. Oh, sesuai tema film. Ya tergantung filmnya apa, makanya siapa tahu bisa disesuaikan gitu. Oh, berarti Yang kita harus- bikin sinopsisnya apa, kita Oh, promonya. berarti Sinopsisnya iya, awalnya ini itu, Gen. pas orang nonton beda. Lah emang itu Awalnya dulu kan itu. gue tanya apa dulu mau Jangan bikin film promo dulu. dulu. Enggak, ya. jadi kita sinopsisnya bohong ke orang-orang. Pas tayang beda film gitu. Jadi Nggak bisa unik. itu. Orang Bisa. jadi kan nonton, anjing gue udah bohongin lu. Dia nggak mau nyesel sendiri, Ya temennya udah. diajak-ajak nonton. Jadi orang dia, ternyata- dia Iya. ngerjain temennya Bagus lagi, itu, lu gua jadi suka konsep banyak itu. yang nonton. Enggak itu mah Kita pasti. bilang trailernya beda, ntar di film nggak ada Itu scene-scene tuh di situ. itu udah dilakuin dulu sama film-filmnya ini siapa dulu? Gatot, ya Pak Gatot tuh ada pokoknya si Gatot. Vidi bilang Tentara, anjir ada Pak film Gatot. bagus gitu. Film nih bagus banget gitu. Orang akhirnya pada nonton tuh gara-gara itu. Nggak taunya dia tuh ngeprank gitu filmnya. Filmnya katanya nggak jelas gitu. Tapi kita mah film penontonnya bagus. sedikit Film ternyata. bagus kalau kita mah. Film bagus. Cuma Nah, trailer sama filmnya beda. Kita gitu. bikin nggak promo bisa. dulu nih. Bulan ini promo, sinopsisnya ini bulan depan beda. Promonya, sinopsisnya. Nggak jadi gua, nggak ikut gua kalau Oke, gitu. ya udahlah ya. Nggak ikut gua. Nggak paham ini filmmaker. Nggak ikut gua. Filmmaker bener dah. Nggak ikut kalau kayak Terlalu ini, Ini. ngepop, Lihat, terlalu ngepop. Jatuh cinta seperti di film. Jatuh cinta apa gimana? gitu. Seperti di film-film. Jatuh film Seperti di cinta-cinta. seperti di cinta film. Ya Allah, pada aneh bener ya. Yang benar apa, Po? Film jatuh-jatuh seperti Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta. Seperti itu di maksud gua. film-film. Ya itu film itu maksud gua. Kenapa? Ya itu kan maksudnya salah satu film yang out of the box. Warnanya putih, ya Iya, kan? out of the juga, meta juga ya kan. Nah itu tapi lihat sekarang kan. laku Tapi dia ada juga. menipu orang nggak? Film. Ya itulah out of the box. Enggak. Kita kan Menipu dengan out poinnya of the bukan box. di menipu, Mas. ya menipu Out of the lah. box-nya. Emang terlalu Susan sih Enggak sama lagi ini terlalu. Ada cerita ngomongin di mana-mana begini, trailernya begini, begitu orang nonton, ya itu mah nipu namanya. Kayak Goyop, kita bilangnya cerita alien. Apaan? Science fiction. hasilnya bagus. Iya. Hasilnya mah jelek dulu. Hasilnya bagus dari mana? Penontonnya. Ya penontonnya juga segitu. Lah, semua review bagus.
Iya, bandingin sama film-film yang emang dibikinnya emang kayak tilik tuh. Sampai sekarang akhirnya jadi film. Tapi di Cinecrip 10/10 nggak? Itu mah satir doang, lu kayak bangga banget itu mah kayak nggak ada soalnya. Ada satir. Iya kayak itu mah kayak sarkas aja kayak gua kasih segini gitu. Enggak, gua ngiranya mah beneran itu. Ya itu lu berarti. Nggak, tapi Itu mah fix ya, Pak ya? iya lagi lu ngomongin film kayak pada ngerti. Ada yang paling ngerti terlalu nih. Udah yuk ngerti. kita sambut aja deh itu. Kasih gitar. Suruh main gitar orang nggak? Nggak bisa ini mah main gitar dia. Nah, ini. Segitu aja nadanya, gitu-gitu aja. Oke. Cita-citanya jadi penulis dan sutradara. Bagus. Sejak dahulu Bagus. rantau ke Jakarta, kejar mimpi. Tahun-tahun berlalu, semua sudah dilewati dan kini ia sukses. Ia sukses. Ia sukses. Jadi sutradara, komedi konsultan dan juga ia sukses. Dia sukses. Dia sukses. Jadi sutradara ternama semua. Ia sukses. Ia sukses. Benedion, please welcome. Ia sukses. Ia sukses. Ia sukses. Menjadi sutradara. Jadi sutradara ternama. Kita sambut Yandi Lawrence. Udah ada orangnya. Udah ada orangnya. Ko Ernest, nah udah lama. Bukan. Dari gimana? Dari gimana? Anggi Umbara. Langsung Masih salah semua. Langsung gosip. Langsung gosip. Kayak gini orang-orang nggak tahu Joko Anwar. Kita ada kehadiran Benedion. Bang Bene. Terima kasih. Salah udah satu diundang. stand up komedian sukses. Bang Bene ini Ya. buat yang belum tahu ya teman-teman. Ini mentorku dari dulu stand up di stand up komedi dia mentorku dari awal. Nggak sukses sih di Suci. Cuma juara 5. Karena dia juga juara 5. Maksudnya Juara 5 aku sama bisa kita ya? aku bisa berjalan jauh itu Berkat Benedion. berkat Bang Bene. Iya. Karena aku hampir tiap minggu tuh kombutnya sama Bang Bene. Tapi Coba kau kombut sama Babe. Iya. Juara 1 kau. nggak sih dia. Nggak ketemu tapi ketemu. sama Babe. Atau siapa Babe ya? dong. Oh, kalau kombut sama Beni. Juara 11. Najis gue. Kombut sama Mas Akbar. Kalau mau Juara juara dua. dua. Kejauhan di Surabaya. Komput sama Rian Andriadi kalau nggak juara 1. Sibuk dia. Sibuk ya. Udah Bang Bene. Komput sama Popon, Popon. Sama Popon. Juara 1. Tapi dia Suci 8, Pok. Oh iya. Kenapa nggak lu kombut sama Regen? Ricky Juara tuh belum satu. tahu dulu juara 1 apa. Iya, tapi kan kalau lu kombut sama dia juara 1. Gua belum tahu dia juara 1 apa 2 dulu. Gua aja baru Kayak sadar cari tahu. 2019. Oh iya, gua juara 1 ya. Bang Bene bro beneran dulu bro. Ya karena Bende katanya nih, gue juga pernah ngobrol. Jadi sebenarnya Gen dulu tuh gue punya pikiran liar yang gue malu kalau bawain. Akhirnya Jadi gue kasih lu ke aja. Hibzi gitu. Dia emang ngasih ke lu Hib itu semua. Bohong ya. Ini ngarang ini. Oh lagi acting. Nah, gua tuh selalu menulis, gini. menulis. Aku dulu ya Bang Bene. Dulu kan aku kalau nulis kan terlalu aneh gitu kan. Iya. Nah, Bang Bene ini ngerapihin. Oh, lu- Udah rapi, aku tanya lagi ke Mukti.
Aneh Mukti lagi. dianehin lagi. Jadi nggak kepake sebenarnya. Lu udah nulis sama Bene. Udah Bang Bene. Iya. Terus lu tanya ke Mukti. Dirapihin, tanya Mukti. Mukti kan lebih liar Betul. tuh. Gitu. Nggak, Bang Bene ngerapihin premisnya Iya, gitu. karena kalau dari setup premis udah berantakan, begitu punchline berantakan, orang nggak ketawa. Karena udah aneh banget nih gitu. Tapi kalau setup premis masih rapi, terus punchline berantakan, nah orang bisa ketawa gitu. Karena, wah aneh banget nih konsepnya gitu. Baru tahu. Gua open mic pertama kali, Bang Bene ngeliat gua. Oh iya, datang. Yang lain nggak ada yang ngeliat apa gimana? Apa sampai gini? Pas lu naik pas. Ya Allah, Bang Bene doang nih ngeliat gua. Tapi ketawa itu yang tutup mata, geng. Karena dengar, karena dengar. Benenya, Nggak ketawa, karena ngeliat. tapi Bene mah sumpah Pak, kalau dulu ya zaman suci paling gak lucu di tongkrongan. Betul ya. Paling gak bisa bro. Kalau Yang di lain kamp- lucu begitu Iya. dipancing, nggak bisa dia kaku. Dan jujur itu kena mental aku. Di mana di Jogja? Enggak, di Suci Suci. 3. Oh di Suci 3. Yang lain lucu. Karena mereka Suci 3 ini bercandanya yang dua kata lucu, Iya, yang iya, absurd-absurd gitu. Sementara kalau aku di tongkrongan bercandanya mulut tajam, mulut racun Iya, gitu iya, loh, iya, yang iya. ngeledek-ngeledekin orang. Nah, aku biasa di tongkrongan gitu. Jadi kalau ketika mereka, wih dua kata lucu kan. Sama gue juga nggak bisa sampai sekarang. Nanti mereka, Bene. Terus pas aku keluarin, terus mereka, aduh kurang gitu. Nah, aku itu jadi kena mental, sumpah. Masalah nongkrong aja dark ngapain? Nongkrong aja. Justru nongkrong lah main dark, nggak ada yang denger gitu. Ini Kalau di nongkrong panggung kan sesuatu gitu. Ini nongkrong. Terus waktu Suci 3 bercandaan yang absurd-absurd gitu loh, yang Viko, yang Ya, karena- Alpi, yang dia Karena gitu. yang ini enggak apa di Suci 3 tuh yang lagi naik-naik yang aneh-aneh kan. Iya. Tuh ada Alpi dulu Piko tuh aneh-aneh banget. Nah, aku nggak bisa. Udah keren bro kalau dia stand up-nya Apa? dari dulu. Udah keren Bang Bene. Maksudnya, dari dulu iya, ya. udah Gue keren. sih dulu nggak nonton Bene ya, jujur ya Bene. Pas Suci 3. Pas Suci 3 gue nggak nonton. Gue nonton ya pas off-air doang nih sekarang gitu. Oh kalau sekarang mah udah penulisan banget bro, udah penulisan. Dari banget. dulu bro, nulisnya emang udah bagus bro. Iya, Nah, gue tapi- tahu tuh yang rame cuman yang Danau Toba doang. Wah, itu bagus banget sih penulisan. Tapi gimana Ben, materi itu lu nyesel sampai sekarang kan? Ya nyesel lah. Itu siapa yang suruh? Masa 10 tahun Ya, masih itu diledekin? kombutnya 10 tahun masih diledekin. Kombutnya sama siapa itu? Kombut nggak? Pasti kombut dong. Aku kan suka cerita kan. Maksudnya kalau di Suci kan gitu kan. Kita kayak cerita juga atau minta masukan Iya. dari peserta lain. Nah, waktu itu aku cerita ke Tretan Muslim karena di Suci itu aku paling dekat sama dia. Nah, terus Tretan Muslim kan selama Suci suka act out kan. Iya, iya. Yang gamse upah yang gitu-gitu kan. Iya kan? Iya. Di mana-mana tuh. Sampai di Instagram rame itu. Anda baru-baru ini aja dark ya Bang Hussein. Kan seupah. Tapi korlapnya se-Indonesia bro, kan seumpah itu. Kan seupah. Yang 3.560 rakyat Indonesia gitu. Ada dia semua, Iya, iya, kalian iya. harus lihat. Tahu gua tahu. Ada Tretan Muslim. Bang Muslim tahu. Nah, terus waktu aku kombut ke dia, memang di materi itu ada bagian nyanyinya. Membandingkan situasi Danau Toba dulu sama sekarang. Ada memang momen nyanyinya. Terus dia bilang, kalau nyanyi doang kurang, harus act out katanya. Terus kau perhatikan kalau aku ada nyanyi-nyanyi, aku act out kan gamse upai. Lu ikutin tuh. Nah, dia bilang memang ada adegan aku nyanyi di materiku ke Danau Toba, ke Danau Toba. Ore. Ore. Harusnya gitu doang. Harusnya dinyanyikan Kalau itu doang. kayaknya normal. Kalau Iya. Bang Bene Iya. masih oke lah. Terus kata Tretan Muslim, act out cuk biar lucu cuk. Adanya bener. Ayo cok. Dari dulu begitu. Lucu cuk, act out cuk. Act out cuk. Ayo cuk gitu. Terus dia kasih contoh lah gerakan-gerakan. Ku bilang aku nggak bisa gerak, gini aja simple katanya. Ore gitu. Anjing. Terus aku nggak percaya kan, masa sih kayak gitu lucu gitu. Terus tiba-tiba Ari Kriting lewat, dipanggil sama Muslim. Kombut lah mari kita. Re sini jembatan. Kalau Bene gerak gini, lucu nggak coba Ben gerakin? Nah aku gerakin kan, aku contohin. Nah mungkin buat mereka lucu karena Kenal lu. Karena kenal Iya. gitu kan. Bene kan orangnya kaku ya gitu iya, kan. gerakannya kok aneh ya gitu, lucu gitu. Jadi
Ari Kriting ketawa banget, lucu banget. Sayur. Tapi Ari Kriting kalau kobut sama dia apa aja dibilang lucu. Iya, apa Cuma- jadi yang lucu? Gua berarti pernah. dia sayur. Iya, gua kayaknya Biar lu close mic keluar. juga gara-gara dia. Gara-gara dia. Apa lu cerita apa? Ya, Apa lu kan gua gimana? materi gua gak lucu ya. Wah, berapa orang gak lucu nih, terus udah bingung apa ya. Gua nanya Ari, lucu. Ntar di callback aja. Close mic. Bang Ari kau. Terus gua ngobrol sama Ari, Anjing, Ri, Bang ini Ari. gimana? Iya, sebenarnya aku nih begitu ngelihat audisi kamu, orang paling aku takutin kamu. Jadi dijebak Strategi, anjing. dia Biar lu close gua mic. di awal Berarti kurangin kau juga lawan. strategi Dia nih, kompetisi. yang paling aku takutin di kompetisi ini Uus katanya sama Rispo, katanya Ya. karena aneh gitu. Karena warna baru. Iya, warna baru. gitu. ya. Wah, udah sekarang udah aman. Kan minggu pertama kedua mereka close mic. Iya, langsung close mic Uus barengan sama kan? dia, Eh, iya. enggak. Oh, berarti Bang Uus Pertama juga. Uus. Bang Pertama Uus Uus. kombutnya sama Bang Ari juga, jangan-jangan. Sama Obet kalau dia. Bang Obet ya. Enggak, terus lu akhirnya lu ngobrol sama Ari sama ini dibawain tuh. Nah, kata mereka lucu. Terus nggak tahu ngobrol apa juga mereka ke babi dan segala macam. Terus aku contohin di depan rame-rame, semua ketawa, lucu. Pecah tuh di penonton nih. Di crowd Suci 3 pecah. Nah, pas di Suci 3. ya kayak kalian tahu lah ya. Ada gini-gini kan di danau tuh Pak yang angkat-angkat kaki. Tadi kan disuruh begini doang sama Muslim juga sebenarnya kan. Berkarir bro, berkarir stand up, open mic yang terkenal itu. Tapi kan kenapa ada gini-gininya, ada geser-geser itunya, Ya. shuffle-nya. Kan Improve dari lu? Enggak, Euforia. setelah ada tretan Muslim, Babe kan kayak Ari Kriting kasih masukan. Oh. Ini ditambahin ini lebih lucu. Bang Ari ini anjing. tapi ada bene Ari Kriting. Gue jadi ingat dulu Ari Kriting mau dipukulin anak-anak Batak itu. Enggak ada lu ya? Oh, enggak ada. Ada yang pas syuting. komik Ternyata eight. punya rencana kayak Boris, siapa Lolo. Boris, Lolo, aku sama Kak Gita Bebika. pengen pukulin Ari Kriting. Kenapa? Ini kan pada baru datang ke Jakarta, ya Iya. kan, syuting. Siapa ya, Boris apa kena senapan beneran Iya. gitu kan. Terus semua orang nanya Boris gimana, kata Boris sikat, kita sikat Ari Kriting. Ada rencana mau mukulin Ari Kriting. Maksudnya gimana sih? Enggak, jadi itu sebenarnya puncaknya, awalannya itu tuh kan ini syuting Comic 8. Nah, Ntar lu nih. aku sama Gua jadi itu lucunya pas kita lagi makan baru diceritain, inget nggak? Iya. Yang masih di kosan lama tuh Duren 3 ya. Iya. Lagi makan terus keceplosan dulu nih mau gue pukulin terus Ari, ya yang mana emang diceritain baru tahu Ari Kriting baru tahu Mau dipukulin. sekitar 3 apa 4 tahun kemudian kalau dia pernah mau dipukulin. Awalnya gimana? Enggak, awal Jadi mau kan- dipukulinnya itu gimana? Kan dia pemeran utama di Comic 8. Terus aku, Kak Gita, Geng Medan. Boris, sama Lolo. Oh, geng itu ini. jadi geng Lapo. Iya, geng Lapo. Cameo gitu Batak. kan, satu scene. Nah, kami ini belum terlalu ngerti syuting, terutama aku sih. Aku belum ngerti syuting. Jadi ketika diadegan kan, terus habis itu diulang lagi kan. Ternyata kan ganti shot kan. Nah, Ari Kriting ngeledekin, kalian sih salah terus gitu. Ini si Ben ini salah mulu nih, makanya diulang-ulang katanya gitu. Oh, padahal tuh bercanda juga. Padahal mungkin bercanda. konteksnya. Tapi kan aku nggak tahu itu Iya. bercandaan kan. Jadi aku kena mental gitu. Kok gara-gara aku salah ya? Tapi salahnya apa ya? Perasaan benar semua dialogku gitu. Tapi dia, ini nih Pak nih yang bikin salah kan, makanya Oh, take ngomong lagi di kan. ini, kayak mempertaruhkan Iya. karir ya gitu ya, Nah, bercanda karir. Kayaknya yang lain udah tahu, jadi yang lain kayak Aduh, ketawa. gitu. Iya, aduh, parah. Ditambahin, Ditambahin. Kau kena. Nah, aku kena mental. Terus aku bilang sama Lolo sama Boris, "Ih, anjing lah, Ari Kriting ini. Dendam kali aku." Lokasi Oh, jadi di Lapo. gara-gara lu. Iya, Lokasi di awalnya Lapo itu, di banyak Lapo. orang Batak. Terus kan banyak ekstras kan, Iya, dan iya. ekstrasnya Batak kan. Terus aku bilang, apa kita sikat, kita ceritakan ke bapak-bapak sini. Nah, Boris dan yang lain itu udah tenang dulu, sabar-sabar, kok sabar aja gitu. Karena mereka mungkin juga nggak tahu kenapa aku ngerasa kesel ya. Oh, kalau mereka mungkin nggak ngerti. Udah ngerti, cuma aku bilang nyala-nyalain aku terus gitu, bilang gitu kan. Nah, habis itu terjadilah momen yang Boris Apa, lagi Boris? adegan si Boris dipukul sama Ari Kriting. Harusnya kan pura-pura nggak kena. Nah, ini kena. Kenanya Senapannya Ari beneran. sengaja. Senap apa pakai Popor. Iya, popor senapan. Harusnya kan nggak kena kan. Nah, ini kena.
begitu kena aku langsung mau bilang ayo kita pukuli gitu. Karena aku udah punya dendam. Iya. Anjing orang. Nah, Lolo Nggak juga ngerti bro, di industri di ibu kota belum paham. Lolo juga bilang, kalau kau mau mukul Ben aku ikut gitu. Terus Boris yang nahan-nahan. Nah, Kak Gita yang kami pikir akan berusaha nahan kan. Terus aku bilang sama Kak Gita, Kak Gita, aku sama Lolo udah mau mukulin Ari nih. Kau kayak mana? Aku ikut ya katanya. Solidaritas tinggi. Cuman Boris yang bilang tahan, jangan dulu tahan. Udah lebih senior di industri. Iya. Udah paham. Dia mungkin Bang Boris tahu juga kalau itu bercanda lah Bang Ari mungkin. Atau enggak juga, kesel Nah, juga. dia sebenarnya udah kesel pas dia adegan pas pukul. Pas dipukul itu gimana? Kok bisa ceritain mukul beneran sih Bang Arinya lagi? Nggak, Enggak, mungkin lagi jadi acting kurang kontrol. adegan pura-pura dipukul di adegan, tapi kan aslinya kan nggak kena. Nggak kena, Nah, karena syutingnya sampai pagi, Udah capek semua jam orang 3 udah jam 4 capek. subuh, mungkin capek kan atau ngantuk jadi kena. Kenanya sekali atau kena Sekali. Oh, sekali nggak sengaja. Iya, berarti. nah, Oh. problemnya lagi adalah ketika kena Boris Bokri itu udah nahan sakit supaya bagus take-nya kan. Nah, begitu kena terus Ari Kriting langsung lempar ininya terus sorry. Oh, malah diulang jadi. Malah diulang kan jadinya. Boris iya, jadi iya. kesel. Iya. Terus kami tiga pengen mukulin termasuk Kak Gita. Jadi kami kayak di sudut gitu udah kayak aku udah megang kayak toples gitu kan. Ya jangan toples dah. Kan lapo adanya kayak toples. Ya botol beling apa kayak Iya kan toples yang beling ada. Oh, toples beling. Beling. Oh, Itu iya. kan gitu. bertahun-tahun kan nggak kejadian tuh. Ari Kriting nggak tahu. Gue lagi makan nih ada sama anak Batak sama Ari Kriting. Ada siapa yang akhirnya cerita gitu? Bene juga. Tahu nggak? Lagi bercanda-canda. Kau dulu mau dipukulin sama kita. Akhirnya nih. Kalian harus tahu. Ari Kriting kan masuk manajemen HH Corp. Iya. Ketika aku ditawarin Ernest Prakasa masuk HH Corp, aku japri itu Lolo, Kak Gita, Boris minta izin, boleh nggak? Lu sampai segitunya Ya mikir karena kami betulan dendam sama Ari Kriting. berapa tahun maksudnya? Berarti saat syuting itu pulang pun lu masih gondok. Ya kesel kami gitu kayak. Dan Ari Kriting nggak pernah tahu dia kesel karena bercandaan biasa gitu. Iya. Bercanda karir. Ntar dulu nih. Nah, saat lu udah siap-siap memukulin, apa yang ngebikin akhirnya nggak jadi dipukul? Nah, mungkin pertama selesainya itu udah jam 4 jam 5 pagi gitu. Terus Boris itu tuh agak tenang dia bilang udah tenang jangan gitu. Bahaya gitu. Iya. Karena ini pertama ini di lokasi syuting. Iya. Terus nanti kalau kita berantem ini bahaya ini ke komunitas. Rame nih. Karena jadinya Batak versus Timur kan. Iya. Nah, waktu itu Ari Suku Kriting ya, belum bawa punya Abdur sama Mama. Iya. Stok komik-komik Timur belum muncul muncul, kan. ya. Jadi kami merasa menang sebenarnya. Secara jumlah. Tapi ya kalau munculnya Abdul Hamid ya konyol-konyol juga yang anak timur di stand up konyol-konyol soalnya. Yang lucunya waktu Mamat sama Abdur tahu cerita ini terus dia bilang kami akan bela Batak kok. makanya beda Kami sama ikut mukuli kok. orang timur di stand up ya sama orang timur di lapangan beda jauh ya gue ngeliatnya ya kayak konyol-konyol ya anak timur di stand up nih ya Mamat lah segala Kecuali macam. Renol. Iya Wah, Renol Renol masih kalau Renol ya memang karena kan Renol juga masih penghasilan utama bukan di stand up di situ Yewen lah Yewen. Nah selain Ari siapa lagi Ben? Yang mau Selain Ari. dipukuli. Enggak ada Ari aja. Kan yang baru kita tahu nih Iya, akhirnya. yang kita tahu ini kan baru Ari. Ada siapa lagi selain Ari? Oke, kalau itu Bang Oki ya. Oki. Oh, itu Tapi Oki. Oki ngajakin. Kalau aku gerak bantuin ya gitu. Terus ada lagi kan kalau nggak salah yang sama Lolo. Enggak itu mah. Iya. Enggak itu mah beneran itu. Hampir kejadian juga. Ada itu. juga yang dari Itu sama karena bercandaan karir itu. Iya. Karena Iya. bercandaan. Iya. Kan misalnya syuting, ini misal apa ya? Nunggu Lolo doang nih Lolo capek nih, yuk syutingnya Iya. Lolo capek gitu. Jaga mood Lolo nih gitu-gitu. Apa kau? Beneran rusak moodnya.
Karena kadang-kadang kita belum tentu ngerti kan konteksnya. Kayak aku kan nggak ngerti konteksnya waktu itu. Kalau Lolo ngerti, katakan aku, lo itu kan baca. Iya, aku juga ngerti, cuman nggak tahu kalau dia. Kalau dia yang ngomong kesel aja. Kalau dia yang ngomong kesel aja gitu si Lolo bawaannya. Karena kalau Lolo mah siapapun yang ngomong dia mah kesel-kesel aja bawaannya. Kecuali yang emang udah tidur bareng sama dia dah, yang udah tahu dia kalau sebelum tidur itu masuk ember. Kayaknya akan dimaafin kalau yang itu. Aja gua kangen Lolo main mulu dulu. Ada lagi udah itu doang. Udah cukup. Oh, udah cukup. Udah makasih yang pulang dulu. Belum lah. Lu emang nggak tahu? Belum. Gan, dia mau mukulin Ari belum tahu. Udah tahu tapi cerita spesifiknya spesifiknya, belum ya, tahu. ya. Cuman dengar-dengar kabar doang. Hari dulu pernah mau dipukulin gitu. Tapi dari orang yang di lokasi syuting mau berantem karena dibecandain baper, sekarang jadi sutradara, bro. Ngeri no. Iya, orang yang baru tahu, orang temannya udah jadi pemeran utama, dia dulu masih baru pertama kali syuting udah jadi. Tapi gara-gara Suci 3 itu makanya aku ke belakang layar. Karena kan di tongkrongan kan dibilang nggak lucu kan. Sumpah aku kena mental. Jadi kayak apa aku nggak lucu ya gitu. Ternyata baper ya Bang Ben. Jadi aku mikir aku nggak lah kalau di depan-depan layar gitu. Karena kayak kalau di tongkrongan aja nggak lucu, gimana kalau kayak disuruh di depan layar gitu main sketsa gitu. Terus waktu itu Punya sinetron lagi. Siapa suruh datang Jakarta? waktu itu Suci 3 itu 5 besar itu main sketsa di Kompas TV. Apa judulnya ya? Comic Story. Comic Story. Nah, juara 1 diajak, juara 2 diajak, juara 3 diajak, juara 5 nggak diajak, juara 6 diajak. Muslim yang diajak muslim. Muslim yang diajak. Jadi aku nggak diajak. Karena kau di Jogja kali. Aku bilang aku pindah Jakarta kalau diajak. Muslim juga belum di Jakarta. Muslim di Surabaya. Surabaya. Nah, makanya aku pikir apa aku nggak cocok depan layar ya gitu. Jadi kena mental. Makanya aduh, kerja apa ini? Berarti beneran gara-gara itu akhirnya lu belajar. Salah satunya lah, walaupun aku sebenarnya juga suka nulis ya. Saya suka nulis, suka film gitu. Jadi ada juga Itu menjadi efek pemacu. itu untuk kayak udahlah nggak nyaman depan layar gitu. Tapi aslinya deh, lu di tongkrongan selain di stand up deh, di tongkrongan lu SMA dulu. Kalau aslinya kalau gimana? ngeledekin aku jago. Misalnya bisa. Berarti emang sosok yang humoris juga kan? Iya, tapi kalau ngeledek-ledekin. Nah, Roasting, kalau mereka roasting tuh gitu main ya. absurd, dua kata lucu. Itu emang bukan mainan kita kayaknya dah. Iya, makanya kan. Gue juga bingung dah bener dah di stand up. Gue nongkrong mainan absurd tuh masih ampun-ampunan gue. Makanya selalu bilang Gila, anak-anak Ciledug segala nih. Gue nonton mereka ya stand up ya, kayak tiba-tiba ternyata dia adalah Hansip dongeng gitu-gitu. Bener-bener ketawa, gue bilang apaan ini? Tapi kan- Gue sering ngomel anak Ciledug, Jakbar pada nular-nular tuh. Gen, tapi masih mending di sini. Kalau lu cobain kapan-kapan main sama anak Makassar. Anak Makassar. Beda lagi bercanda. Kalau Makassar mah bukan itu, bukan, Udah kalau bisa Makassar mah diceritain bercandanya. Makassar mah perbudakan jatuhnya. Gitu. Jadi mereka nih Iya bercanda, kan, gue kita nggak ngerti, bingung gue kan. bingung. Maksudnya kita nggak ngerti bercandaan kayak gitu. Tapi kalau dibilang, wah kurang kan. Ya kena mungkin juga, kan. iya. Apa Ini emang kurang ya gitu. kayak tag podcast, bunyi-bunyian. Aneh, nano, gue lalu. Anjing lah kayaknya. Anjing gue suka nggak lucu, suka males gitu kayak. Ngapain sih? Udah terlihat konyol ya, nggak lucu lagi gitu. Enak ya itu. Orang enak. Kayak gitu. Palcimi. Nah, nggak ngerti Coba, gue coba, bener. coba. Apa? Iya itu. Coba dari lu dulu. Salengius. Lupa. Gue udah nggak bisa gue. Takut kena mental. Enggak, dia mah berani, paling berani yang gini. Enggak lah, Langsung gua- gas. Gue udah ini jaga-jaga itu. Gue juga kena sebenarnya. Nggak mungkin lu mah. Lu tongkrongan banget. Lai. Gak cocok ya emang. Nggak bisa, lu bilang Bang juga. Bene, Bang Bene. Gak bisa. Lu coba, Gua Ben. juga nggak bisa. Coba dulu. Ya Allah. Tuh, kan lu mereka lebih parah daripada Danau Toba. Gila kan bisa. Nggak ngerti. Tapi
Pernah sekali, sampai sekarang masih banyak di repost tuh yang wisuda. Wisuda ya, kaku, acting kaku. Ada dia bikin. Ada. Kan mereka dulu suka bikin video. Oh, iya, wisuda mania. Wisuda mania yang kepala lu gedek-gedek gitu kan dia. Ingat gua itu. Robot gedek ya. Kadang-kadang tapi mau ya, kadang-kadang pengen juga. Tegak banget ya, kaku banget begini. Padahal kampusnya universitas biasa. Ya gitu. Jadi udahlah belakang layar aja lah gitu. Lu mulai pertama kali belajar ngedirect film jadi sutradara tuh kapan? Terjun ke belakangnya. Ya, Nulis awalnya nulis. Awalnya nulis. Jadi dari waktu SMP, SMA, aku tuh udah sering nulis cerpen, puisi, artikel di koran lokal di Sumatera Utara. Udah sering gitu. Jadi begitu stand up, Isman sama Raditya Dika itu bilang kalau penulis skenario komedi di Indonesia itu jarang banget. Banyak yang nyari gitu. Jadi kalau ada anak stand up, pengen itu kesempatannya besar gitu. Nah, waktu dengar itulah kayak, wah aku harus belajar ini jadi penulis skenario komedi gitu. Makanya ketika sudah lulus kuliah, aku merantau ke Jakarta. Tujuan utamanya itu menjadi penulis skenario film komedi gitu. Dari masuk Suci 3 itu atau Nggak, setelah sempat di Jogja juga kan Bang Benny berapa mikir kan karir selanjutnya apa ya gitu. Begitu lulus kuliah tapi nggak pengen meninggalkan dunia hiburan gitu doang gitu. Jadi kayak mikir. Nah, waktu itu Isman sama Raditya Dika ngomong itu, jadi keinget. Udahlah ke Jakarta nyobain inilah gitu. Oh, Kang Isman ngomong gitu? Ngomong juga. Kenapa ngomong apa? Ngomong apa? Yang nggak ngomong apa-apa. Dia ngomong banyak, nggak cuma neneng dari Garut. Banyak yang dia omongin. Aku ketemu Kang Isman. Dulu kan Kang Isman pernah sempat ngomong kan, kesempatan buat penulis banyak. Iya. Sekarang udah terlalu banyak. Dia malah jarang nulis kan. Bener dia ngomong gitu. Oh iya. Sekarang dia ngomong penulis komedi. Motivasi dia Parah kau. Dia motivasi orang supaya begini-begini, orang begitu semua kan. Jadi nggak tahu nih. Udah kebanyakan ya? Iya, bukan nggak ngomong kebanyakan ya nih kemarin lagi masih nulis belum nulis lagi nggak tahu ya apa pakai lagi kemarin sama yang Anggi Umbara apa siapa gitu dia bilang. Oh, dia nulis buat Iya. Anggi. Karena dia motivasi itu jadi kebanyakan. Bisa jadi. Sekarang Ada lah, pasti jarang nulis kita lain. lihat nulis terus kayak Kemal Gipari gitu. Iya, dia Manggil. udah bahkan co-director kan Iya. Margi Fahri. Banyak lah yang nulis. Udah kodir. Iya, Sigit, Arya Erwin, Novrianus, Arya Erwin. Novrianus gitu. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, nggak nyambung. Udah jangan pada ribut. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, lu promoin sekarang baju kita. GJLS merch. Kalau lu nggak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Tapi kan ini maksudnya udah banyak kan, secara penulis komedi ya komik-komik udah banyak. Tapi peluangnya gimana bang? Kan pasti banyak juga kayak yang komika-komika yang sebenarnya dia kayak Pengen. lebih sukanya itu nulis gitu. Apa masih terbuka atau udah tertutup? Sebenarnya terbuka. Cuman memang untuk menunjukkan kau bisa nulis dan menunjukkan bahwa kau itu memang bisa nulis itu nggak mudah gitu. Link. Iya, kayak misalnya deh, aku kan udah melihat beberapa tulisan orang-orang gitu, anak-anak stand up gitu, yang menurutku benar-benar, wah ini beneran bisa nulis tuh baru Sigit sama Erwin lah gitu. Gitu. Sisanya itu tuh masih
pengen jadi penulis tapi belum bisa nulis gitu loh. Gitu. Jadi Apa ininya? Apa kriterianya? nah, susah tapi menggambarkan itu. Tapi dengan cara membaca tulisan karyanya itu aku bisa tahu lah. Oh, nih orang udah di grade ini gitu kemampuan nulisnya. Tapi kalau ditanya apa standarnya itu susah dijabarkan gitu. Karena kan menulis itu bukan seni yang gampang diukur gitu. Kayak lukisan lah ya. Iya. Bahkan ini Awe aja kan orang lihat dia banyak di film, dia tuh kalau buat nggak bisa gitu-gitu. Dia nggak bisa lebih ke bikin ide. cerita Betul. awal Lu ya. kalau misalnya Bene nanya nih mau digimanain, ayo gue tahu Ya, gitu-gitu. insting untuk Dari berceritanya zaman bagus. Warkop DKI gitu, gue mah nggak mau gini, itu nggak bisa. Gitu. Jadi insting berceritanya bagus, nalurinya bagus, tapi kalau disuruh ngetik dia nggak jago gitu, nggak suka gitu. Dia lebih seneng kayak gue punya ide, gue ceritain lu yang nulis nih gimanain deh gitu ya. Diajak diskusi dia seneng. Gitu. Tapi yang potensi berarti Erwin sama Sigit. Erwin, Sigit, Arya lumayan, bisa Arya juga. lumayan. Ini berdasarkan lu yang pernah kerja Yang bareng. pernah kerja bareng. kan? Iya. Sama maksudnya kan gini nih, kayak kau punya premis bagus sekali kan waktu itu kan Iya. kita pernah kayak kelas skenario dia ikut. Nah, dia punya premis bagus banget. Terus itu maksudnya kalau dibikin film bagus gitu. Tapi kalau dia disuruh nulis belum tentu nanti tulisannya bagus gitu. Oh, berarti Karena beda lagi tuh ya? mencari ide sama menulis itu beda lagi. Oh. Gitu. Karena menjelaskan misalnya bikin adegan nunjukin kau marah itu kan caranya banyak. Oh, nah Iya, mereka itulah yang lu bilang itu. Iya, Sigit, cara Erwin. menggambarkannya itu tuh yang tidak semua orang bisa dengan mudah gitu. Bukan sekedar Iya, butuh tes, butuh referensi iya, gitu. iya. Ibaratnya kan kayak orang pacaran gitu kan terus putus. Kan kayak di sinetron sama film beda cara menggambarkannya. Nah, kalau yang nulis belum bagus bisa aja cara bikin adegan putus itu kayak kita tonton kurang ya gitu. Tapi kalau dia penulis bagus, dialognya enak, blocking pemainnya enak, alasannya enak, terus kenapa karakter pengen putus, apa yang terjadi itu enak diikutin gitu-gitu. Dan itu nggak gampang dipelajari, harus benar-benar insting. Gitu. Harus sense-nya sendiri udah terbentuk. Gitu. Bakat juga ada. Bakat juga. Lu sampai akhirnya bisa menilai bahwa anjir gue bagus nih ternyata. Di situ kapan tuh? Karena pertama kan aku memang udah suka nulis kan, suka baca gitu kan. Jadi ketika waktu itu aku bilang sama Awareness, kok aku mau ke Jakarta, pengen jadi penulis skenario. Kalau ada bantuan kasih tahu ya gitu. Nah waktu itu dia bikin Second Chance web series. Nah dia lagi nyari penulis. Terus ajaklah aku jadi penulis. Nah dari beberapa penulis intinya dia bilang bahwa kau punya potensi bakat di penulis. Nanti akan dibantu gimana caranya supaya bakat ini berkembang dan dapat kesempatan gitu lah. Ada mentor? Ya itu Koernes, Raditya Dika, aku beberapa kali diskusi ke dia, terus ikut kelas-kelas dia tentang skenario, terus baca buku tentang skenario yang dari bahasa Inggris juga, kalau yang bahasa Indonesia bukunya Salman Aristo gitu sih. Lebih banyak ke otodidak tapi belajar lah. Belajar gitu. sendiri lah. Iya, belajar sendiri. Kan sebenarnya kalau kayak baca tuh jadi kita tahu aja gitu. Kadang ada teorinya ini, oh ternyata sebenarnya kita udah lakuin cuman kita nggak tahu. Iya, jadi tahu. Ternyata emang ada teorinya namanya gitu ya. Kayak waktu syuting Comic 8 kan Cameo kan dapat skenario, tapi kan 2-3 lembar doang kan dia. Iya. Nggak semuanya kan. Nah, aku sampai ketemu langsung sama siapa tuh ya abangnya Anggi Umbara. Fajar Umbara, penulis skenarionya. Aku sampai ketemu sama dia, aku minta skenarionya. Terus aku full, terus aku ajak diskusi kenapa bikin adegan gini. Apa alasannya gitu-gitu. Jadi diskusi gitu. Jadi ngerti ini yang dipikirkan penulis skenario gitu-gitu. Oh, waktu syuting Comic 8 itu. Iya, bahkan aku udah sekritis itu loh. Udah sepengen itu belajar. Bahkan aku udah sampai bilang ke Fajar Umbara, Kanggi Umbara, aku tuh pengen jadi penulis skenario. Kalau ada kesempatan atau ada yang perlu kulakukan, tolong diinfo ya gitu. Sampai info kayak gitu ke mereka. Berarti emang niat banget. Udah niat. Emang semua nggak ada yang terlalu instan, nggak ada. Iya. Semua orang kan ngeliatnya, waduh Bene. Orang nggak tahu Bene, tahu-tahu filmnya meledak gitu. Padahal di belakang itu udah belajar. Belajar, niat, terus ikut workshop dulu tentang film-film. Walaupun
belum tentu nyambung ya, belum tentu ngerti, datang aja gitu, lihat di sosmed gitu, oh ada kelas-kelas ini, ada kursus, datang aja. Berarti karir kesempatan mulai terbuka pas masuk HHKOP berarti. Iya. Pas makin dekat sama Ernest, makin dibukain jalan. Enggak, pertama kali sebenarnya justru sebelum masuk ke Hakor. Karena waktu itu ikut bikin film pendek sama Ajis. Bang Ajis ya. Ajis sekarang. Yang Bang Adit itu ya? Wawancara. Iya, yang Bang Adit itu jadi badut ya? Bukan badut ya? Bukan, itu beda lagi. Kami ada bikin yang Kemal ya? 3 film pendek. Kemal, Iya, terus Abdur. Iya. Ada Arif Didunya Arif juga Didu yang ada kita wawancara. Ada. Jadi ini dong. Ada. Jadi apa kok ya? Jadi Oh, kita satu motor, Iya, ya kan? Di adalah Di Depok itu pokoknya kalau mau syutingnya. nonton lihat sama aja di Adit YouTube. juga ya, Adit. Iya. Adit Line Pro. Betul, gitu. Nah, waktu itu kami karena aku ikut kursus-kursus gitu, workshop-workshop gitu kan, terus ada sebuah workshop yang aku datangin, ternyata selain ada mentor ngasih tahu teori-teori seminar tentang skenario, ada juga lomba film pendeknya. Oh, lu masukin itu? Nah, waktu itu hadir juga Ajis, karena dia kan anak IKJ kan. Jadi waktu itu nggak sengaja ketemu. Oh, lu ikut juga, Ben? Iya. Nah, ternyata ada lomba film pendeknya. Terus Pak Ajis Doimu nanya, Ben, mau ikut nggak? Ayo kita bikin tim. Gitu. Akhirnya aku jadi penulis skenario, Pak Ajis jadi sutradara film pendek ini. Nah, ternyata jurinya Anggi Umbara. Juri lomba film pendek ini. Terus dia lihat, loh komik-komik ikutan. Terus film wawancara itu jadi pemenang. Terus dia lihat, oh penulis skenario si Bene. Nah ternyata dia lagi nyari penulis skenario untuk Warkop. Oh iya, Warkop yang pertama. Iya. Ini banget ya. Film terlaris sepanjang masa sempat. Habis itu ditanyain, Ben mau nggak bantuin bikin skenario Warkop, lagi nyari penulis nih, gitu. Kan Warkopnya meledak, nama ikut naik tuh. Ya, itulah kira-kira. Oh. Sama Awe tapi kan Warkop itu ya. Iya, karena nggak pede sendirian. Jadi kalau dikritik orang kan ada Awe kan. Padahal Awe cuma ngobrol ya. Berarti kesempatannya kebuka ya bener-bener dari usaha lu sendiri ya? Iya. Ya bisa dibilang maksudnya bukan karena ada orang dalam yang lu gue bikinin gue kasih ini ya budget gitu lu kalau untuk jadi sutradara baru. Iya, sutradara baru, tapi Ya. kan setelah melihat bagaimana ini lu menjadi seorang penulis kan. Iya, jadi komedi konsultan, menulis memang ya begitulah ceritanya. Jadi kayak nggak nyangka juga, tapi untuk kenapa bisa jadi sutradara, ya itu udah dibantu banyak sama Ko-Ernest karena Ko-Ernest nanya, "Pengen jadi sutradara nggak?" Pengen. Ya udah nanti kita bikin langkah-langkahnya supaya bisa jadi sutradara gitu. Apa itu langkah-langkahnya, Bang? Yang paling awal diajak adalah jadi komedi konsultan supaya tahu belajar prosesnya apa yang ada di pikiran sutradara, apa yang harus tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu komedi konsultan. Terus waktu komedi konsultan cek toko sebelah, itu aku ikut hampir semua prosesnya. Biasanya kan komedi konsultan tuh sukanya cuma reading kan. Nah, aku dari meeting kru, nyari lokasi segala macam gitu tuh aku udah terlibat karena mau belajar jadi sutradara. Wah, gila. Gitu. Tapi itu juga yang dilakuin Ernest. Siapa yang pernah bilang gue? Ernest juga dulu awal-awal sebelum ngenes nanya ke Salman Aristo apa semua gitu, emang gitu kayaknya prosesnya. Jadi ya biar bisa ya harus belajar benar-benar prosesnya kan. Gitu. Tapi ada nggak sih sutradara yang nggak bisa nulis skenario? Oh banyak, maksudnya ada. Nggak menulis itu nggak semua orang bisa. Apa? Kan kalau kayak kamu nih awal-awal jadi sutradara, kalau cerita adegan mungkin paham, cuman teknis pasti masih bingung. Kalau sekarang udah ngerti lah. Iya, kalo udah teknis, ngerti lah, learning by doing juga. Iya, Awal-awal juga nggak ngerti. Kayak Kukira Kau Rumah, gue pernah syuting sama Uma itu, film pertama dia. Gitu, dia ya udah dia adegan tahu gitu, cuman kalau teknis tetap DOP kan karena dia bingung ambil gambarnya, bikin shotnya gimana, gitu. minta shotnya gimana, nggak ngerti kan, masih awalan gitu. Iya. Ya gitu, aku juga dulu awal-awal juga nggak ngerti. Awal-awal apa sih Ben kamu? Kalau Ernest kan ngenes dibantu siapa Bang Ading ya? Iya. Bang Ading Kalau aku awal kali belajar enggak, cek series dulu. Oh, series ya? Iya, cek toko sebelah, series itu kan season pertama kan direkturnya 3. Iya. Yang gue main ya? Iya, Ernest Prakasa, Ari Kriting, Benedion. Nah, sebenarnya di momen itu tuh Ernest Prakasa ngajak Ari Kriting sama Benedion itu biar dua orang ini belajar. Jadi waktu selama persiapan dan segala macam itu yang banyak memikirkannya Ernest, tapi nunjukin ini Ben, ini Ri, kalau jadi sutradara itu harus mikirin ini, harus mikirin ini, apa yang dipikirkan, apa tanggung jawabnya, jadi itu diperhatikan gitu. Nah,
Habis itu di awal-awal kami ya jadi sutradara, nanti Ernest ngasih masukan. Kau udah pikirkan ini belum? Pikirkan ini belum? Itu kan gitu. Jadi tahu, oh ini tanggung jawab sutradara gitu. Jadi dari series itu belajarnya. Karena kalau langsung film ya terlalu beresiko. Bahaya kan, beresiko kan, takut berantakan gitu. Susah ya jadi sutradara ya, nggak gampang ya. Iya, lumayan banyak yang harus dipikirkan prosesnya. Apa yang akhirnya nih film udah jadi nih, lu sebagai sutradara terus ngerasa kenapa gua nggak begini ya? Misalnya di film Ngeri-Ngeri Sedap gitu ada kenapa shoot gua nggak begini ya? Atau kenapa gua nggak bikin begini ya saat itu? Ada nggak? Pasti banyak. Ada kayak ya? gitu. Pasti ada lah. Masih tetap ada ya? Iya, selalu setiap nonton film misalnya premier gitu kan kayak jelek yang ini gitu. Yang masih tetap sampai sekarang. Pasti gitu. Coba diginiin nih. Gitu, kayaknya hampir di semua karya dah. Iya kan kalau kadang stand up aja kita udah lucu nih. Aduh coba tadi masukin ini harusnya begini gitu. Pasti kan. ada. Coba lu misalnya nonton main hakim sendiri. Pasti kan kayak ada bisa masuk sini nih gitu kan. Dan itu ya wajar. Karena berarti kita masih pengen berkembang terus ya. Tapi yang perfect mah Kuyup. Wah iya sih. Tapi nonton nggak nonton. Itu Ernest kan aku mau makasih sama kalian nih. Kuyup itu obatku COVID. Kenapa? Karena aku lagi COVID nih. Iya kan? Terus COVID waktu itu aku masih original. Obat COVID yang ada orang obat COVID sampai ini nonton film goblok karena mau bahagia. Iya, karena mau bahagia, bingung apa. Jadi aku nontonin, wah aku nonton Kuyup kali ya gitu. Nah, aku tontonin ketawa terus. Tapi kalau orang ngerti film itu ketawa. Itu sama kayak jatuh cinta seperti di film-film. Meta ya. Iya, itu film. Itu gua sampai sekarang. Tapi Ben, gua sampai sekarang ketemu Monty selalu gitu. Ini nih yang bikin Kuyup gitu. Gue pernah reading Open BO, lagi kumpul semua pemainnya nih, Open BO yang series. Disuruh nih, sebelum syuting harus semua nonton ini dulu. Diputerin. Biar kalian nggak kayak begini. Nonton ini contoh buruk perfilman gitu. Cuman iya lebay dia. Enggak, dia muji-mujinya. Ini di film itu golongan kiri kalau di film ini. Ada jenis-jenisnya luar negeri lah gitu. Jadi gini nih teorinya. Coba lu bedah deh Ben film gini nih teorinya. Untuk kau bisa berkomedi itu kan setup plus punchline. Gitu kan. Semua harus udah mengerti kan setup versus punchline. Nah, kalau orang tidak mengerti setup plus punchline, susah untuk mengkomedikan itu, iya kan? Nah, kalian itu setup plus setup, tapi orang jadi ketawa karena nunggu punchline-nya kemana sih gitu. Jadi absurdnya itu lucu untuk orang yang ngerti film. Indra Primawan kepentok spion ini jenius. Enggak sih, Ibzi kepentok spion. Kan nggak sengaja. Ada yang mikirin ini kayak gini. Makanya. Ini jadi sesuatu. Itu blocking tolol motor kan. Nggak sengaja itu. Lucu banget. Kalau lu bedah gimana film itu? Dari awal ya kan. Ingat nggak? Shotnya dibikin keren, cuman bocor sih. Adegan basah ada orang gini. Tiram-tiram. Apa film Thailand yang ada begitunya? Saranai Seblok. Saya kan ada bocor krunya kan. Ya itu ya inspirasinya. Ya itu. Inspirasi. Ya iyalah inspirasi lah kan kita pernah nonton itu referensi. Tapi aku tuh lupa detailnya gitu. Ceritanya, tapi ceritanya masuk nggak? Masuk. Covid, orang butuh handphone buat Ada anak butuh handphone. Terus akhirnya bapaknya berusaha cari handphone. Kebetulan ada penumpang yang ketinggalan handphone di pangkalan ojek bapaknya. Akhirnya bapaknya itu bawa handphone itu bawa dikasih ke anaknya. Bukan bapaknya, temennya yang bapaknya kan nganterin penumpang. Nah temennya, ini tadi dia curhat nih. Apa gua kasih aja ya ke anaknya kan? Temennya ngasih ke anaknya gitu. Terus anaknya akhirnya seneng bisa sekolah. Cuman bapaknya jadi dituduh gitu. Secara cerita gimana tuh? Jadi kan itu yang aku bilang tadi, untuk menertawakan sesuatu yang absurd harus dikasih sesuatu yang konsepnya serius dulu gitu. Nah, dari konsep udah serius. Nah, konsep awalnya itu tuh udah serius, sudah lurus gitu. Jadi begitu dikasih yang absurd, kita tetap kok jadi gini gitu. Nah, itu yang jadi lucu gitu. Makanya kalau dari awal udah absurd bingung. Itu dia. Itu jeniusnya gitu. Jadi
kalian harus cerita bahkan jadi bikin absurd dulu ya. Iya. Nah, lurus dulu kan. Lurus dulu. Tapi kalau cerita emang nggak bisa langsung absurd, nggak bisa. Biarin lurus, habis itu baru isian-isian aja. Yang kedua apa? Yang kedua sendok. Sendok udah langsung absurd. Iya. Makanya nggak famous Kuyup. Ada brand juga sendok. Iya. Ada titipan brand ya, brand vape soalnya. Iya, brand. Udah ada brand. Berarti smooth ya, smooth, nggak nyangka kan. Itu kan kita bikin orang supaya ada asap-asap vape itu. Orang nggak nonton, jadi smooth. Orang nggak nonton, orang nggak nonton baru di awal males gitu. Jadinya smooth, nggak tahu kalau ada. Bun, yang terakhir Bun kita. Bun yang mana cerita ya? Coba. Ada ini ceritanya tuh tentang ibu-ibu punya mukena. Itu kurang kayaknya. Itu bagus. Itu bagus tapi terlalu benar. Premisnya bagus. Tapi enggak premisnya kasih tahu tuh. Bagus. Iya, karena masih cerita lurus baru dibecandain oleh meta-meta itu kan. Iya. Nah, itu lucu. Aku suka Bun. Bun kan. Aku suka. Ceritanya bagus itu kalau dibikin film beneran Bun. Itu Bun mah gue yakin bisa itu. Bisa pasti. Nih, premisnya nih ya, film Bun itu. Ada anak, dia kaya nih. Dia bisa beli apa aja lah gitu, bisa kebutuhan orang tua. Cuman dia tuh lupa sama ibunya gitu. Ternyata ibunya tuh pakai kerudung udah bolong-bolong. Iya. Gitu. Anaknya bisa beliin mobil segala macem gitu. Dia lupa sama itu doang. Premisnya dari situ doang tuh. Gitu. Akhirnya temennya yang ngeliat ibunya ini beliin apa namanya? Suruh lu tuh lupa ya nyokap lu tuh. Lu bangkrut tuh gara-gara lu lupa sama nyokap lu. Gitu. Lu beliin kerudung. Karena ini tuh lu beliin mobil cuman buat dipakai di dunia gitu. Sedangkan kerudung itu bisa mengantarkan sampai lu untuk sampai ke surga. Gitu. Itu bagus ya premis. Kan, bagus lurus kan? Tuh. Ada value yang diambil kan? Iya. Gitu. Jadi ketika dibecandain itu tuh kita jadi paham konteks. Kalau ini maunya langsung aneh. Mau langsung aneh. Langsung aneh. Tapi masukan dia nggak terima ini. Dibilang lurus. Berarti dia sukanya sendok. Iya, bukan nggak suka aku sendok. Dia suka dokter keliling. Oh itu juga jenius. Ada dokter yang keliling. Dia juga jenius. Gitu. Enggak. Aku tuh sebenarnya secara premis pengennya normal. Cuman Rigen ini kadang kalau masukan kan itu normal, tapi dipatahin yang aneh. Betul. Nah, aku sama Rispo itu kadang matahinnya di tengah-tengah tuh terlalu aneh. Rigen yang suka nggak terima. Tapi ini dia Bun juga aneh. Dia nyari rumah orang, patokannya ada orang gilanya 2. Ini kan lucu. Lucu. Tapi kan aneh. Itu mah true story beneran bisa ada. Lu nggak pernah lihat ada ruko yang depannya ada orang gila mulu? Ya ada, tapi pas begitu datang lagi, ini bukannya rumahnya, nggak ada orang gilanya. Kata orang gila 1, yang nongol baru 1. Aku 1 lagi gitu. Cuman shootnya itu DOP-nya kurang. Iya, harusnya diambil tuh. Nggak salah sutradaranya menyampaikan. Harusnya ngumpet di balik tembok, cuman 1 joget-joget. Mana nih katanya orang gilanya ada 2 rumahnya bapak ini, si Roy ini. Ya ini cuman 1 lagi, berarti bukan yang ini. Aku 2 gitu nongol dari balik tembok. Tapi itu jujur, kalau misalnya kita bikin film kayak gitu, diterima nggak sama masyarakat? Ceritanya gitu. Ceritanya bener, Film panjang tapi komedinya seabsurd itu. Untuk film panjang. Kayaknya Jujur belum pernah kan? Belum ada. Pertama bro, kita bro. tapi Siapa yang mau bikin? tapi akan susah ketika film panjang kan butuh cerita nih. Kalau tiap dikit dimasukin tiap dikit. Enggak lah, Iya. Paling kalau mau kayak warkop. Ya. Iya. Jadi ada emang kayak sketsa dijadiin satu film gitu. Tapi ada cerita panjangnya kayak dulu Warkop tuh yang setan kredit gitu. Ada ceritanya terus $6 Million Man. Yang ini yang mereka ke hutan terus ketemu manusia purba. Itu kan absurd kan? Itu absurd. Itu gitu. kan absurd kan? Mau kemana gitu kan? Manusia purba. Ditambahin doang kan? Siapa namanya Itu kalau sekarang mau kena itu bener dah. Kalau sekarang mau kena itu. Gitu. Jadi harus dikonsep dulu. Iya ceritanya ada dulu gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba pokoknya absurd masukin, nggak bisa. Ya enggak lah, tetap harus serius dipikirin, premisnya. serius dan segala macam.
kan untuk menikmati absurd harus dikasih bener dulu kan. Iya. Bener baru absurd. Bener. Kalau Patahannya. semua absurd terus kita bisa absurd semua mana? Kenapa kita bisa ketawa kalau semuanya memang konsepnya absurd gitu? Gitu harus dikonsep. Harus dikonsep ya. Jadi Iya. dan eskalasi juga absurdnya ya. Iya. Bisa kayak nih biasa normal tiba-tiba belakang ternyata mereka bertiga adalah alien gitu Iya. tiba-tiba ya. Oh. Kayak misalnya Warkop DKI Reborn kalau Iya. kalian nonton itu kan ada momen ini kan yang di TV orang keluar masuk Iya, iya, masuk iya, dari iya. TV gitu kan itu kan absurd gitu. Absurd, iya. Tapi dibikin konsep kenapa itu bisa terjadi gitu-gitulah. Warkop DKI yang ini yang Pak Tarsan. Itu yang Ya, lupa mulu. yang Itu- lupa mulu. Itu absurd tapi itu bagus banget. Karena orang bisa aja kejadian tahu kayak gini tuh. Iya, harus gitu. dipikirin gitu. Ada lagi yang ini kan absurd juga kan. Arik Kriting apalagi lari, terus dia bingung sembunyi di mana ada kayak reklame kongguan. Oh iya, yang dia tiba-tiba jadi bapaknya. Jadi bapaknya, Iya, itu iya, kan iya. absurd Absurd banget. banget, iya, Aneh iya, banget iya, kan? iya. Tapi- Yang paling absurd mah yang muka orang ketarik. yang tukeran muka itu. Tukeran muka. Itu udah gue udah tadi anjing sumpah nih. Terlalu Bang Anggi aneh. apa Gua nggak malah malu? itu terlalu aneh dah kalau Apa gua. nggak malu? Iya, dari mata gua terlalu aneh bang itu bang kau bang. Karena kalau lu sukanya tuh yang nggak punya alasan kenapa ini absurd. Iya, itu. Mending kalau absurd. Dia tuh sukanya udah nggak usah ada alasannya. Absurd aja. Nah, jadi kayak Tapi cerita gitu. Gitu. Dia suka gitu. Jadi kuyup, bun sama satu lagi sendok, kau lebih suka paling suka mana? Kuyup, kalau Kuyup. kuyup, Oh, tiga-tiganya kuyup. kuyup. Karena ya mungkin emang susah sih buat bikin Masterpiece. original itu. Karena gini, trikinya tuh gini Ben. Yang pertama mau bikin keren niatnya, cuman jadi ngaco gara-gara kita tolol. Iya. Nah yang kedua karena merasa kayak berhasil tuh kita bikin ngaco itu, kita bikin kayak gitu lagi. Nah yang kedua akhirnya karena try to. Iya, Akhirnya itu mencoba dia. absurd. Betul. Try Iya. too hard to be absurd. Iya. Nah, yang ketiga ini udah kayak bingung nih, ceritanya udah oke gitu. Cuman kitanya lagi mainnya tuh ini absurd nggak ya? Ini nggak ya? Ini aneh nggak ya? Gitu. Jadi ada bingungnya di situ. Nah, next kalau kalian mau Kira-kira bikin dari film lu pendek gimana? lagi, Kita mau bikin film panjang. iya, ajak aja aku diskusi. Jadi nanti aku jelaskan menurutku kenapa Kuyup ini jalan gitu. Apa strateginya gitu. Ah, apa boleh yang tuh. sebenarnya terjadi di kepala penonton, kenapa itu jadi lucu. Nah, mungkin aku bisa bantu menjelaskan itu gitu. Bener ya? Ini Iya. kita mau bikin film 1 jam Ben ini. 1 jam. Tayang di bioskop tapi cuma sehari doang, cuma beli tiket gitu. Beneran nih, beneran. Kayak live, Jadi ntar mau tapi jual, live, tapi iya, jadi orang sewa bioskop. sewa bioskop satu sesi, ntar nonton film kita gitu. Tapi kalian bikin filmnya. Bikin filmnya serius. Menarik itu, bagus itu. Kalau ternyata rame kan bioskop juga pasti minta lagi kali. Iya, siapa tahu. Ya udah tayangin aja di bioskop. Sekarang distribusi film masa gitu. Dari kita sewa. Siapa tahu, Nah, kita mah bukan PH. Iya, siapa tahu ada penonton investor bagus ini gitu tiba-tiba Saya jadi bayarin produksi, dibeli gitu. dia tayang. Iya, tayang Netflix gitu. Berharap gitu. kan orang Netflix nonton. Nah, ini ada orang Netflix nonton. Wah, amazing film gitu dibilang. Amazing film dibilang. Ini film amazing kata orang Netflix. Kayak orang serang dah. Kayak orang serang. Kayak jaseng. Netflix. Ya kayak jaseng. Pas tapi presidennya kan orang Iya. Pandeglang. Ini mah kata gua film amazing. Udah ada ceritanya belum? Belum. Lagi nyari. Lagi nyari nanti. Masih bingung juga ceritanya apa Kita gitu. lagi nyari-nyari cerita. Tapi ntar lu bantuin mau Ben? Iya, mau bantuin. Bantuin ya, ntar kita bikin. Beneran ini mau. Aku Iya. kemarin pernah bilang kok ke kalian apa, kalau butuh diskusi kenapa Kuyup lucu, aku siap ini nih Iya. gitu. Kita bedah ya. Kita bedah scene per scene gitu. Oke. Apa yang dipikirkan penonton dan kenapa itu lucu. Lu mau invest nggak nih? Bro, kita sewa bioskop nih. Sewa bioskop berapa misalnya? Seorang bayar 100-200 ribu 200.000 kita jual ya, tiketnya. jual tiket ya. Nanti kita udah kan si Givi bisa buat pertunjukan kan. Iya, gitu aja. Ada invest. Berarti nih kalian berpikir setara jatuh cinta seperti di film-film ini ya, jeniusnya ya. Yang kalau bilang seperti itu sih ya gimana ya? Kita lebih bagus lah Ben. Investor, Ben. Enggak, lu ini mah langsung nih, gue tembak aja nih Ben. Iya. Mau invest nggak kira-kira nih? Ya bisa aja kalau 2-3 juta mah mau. Ya Allah 2-3 juta. Itu mah Kita sama buat kata sewa invest pakai sama Pebi. 2-3 juta mah sewa drone doang itu mah.
Masalahnya kalau kita mau tayang di bioskop kamera nggak bisa ini. Iyalah, ntar kamera bisa lah. Bisa. Bisa. 4K bisa. Ini 4K bisa emang nggak pecah di bioskop. Pecah. Iya tapi bisa. 4K pecah. Bisa. Karena kan ada beberapa film juga. Ada bahkan film pernah tayang di bioskop dibikin pakai kamera HP. iPhone ada dulu Ada sempat kan? rame, Ada sempat kan? rame. Sempat rame. Orang syuting film layar lebar pakai. Dan itu dipromoin film pertama yang syuting pakai iPhone gitu. Nah, itu bisa jadi promo juga tuh Ini kita bisa brand, film masuk pertama brand. yang sutradara tolol gitu. Yang sutradara rebutan. Tiga dari sutradara kalau bagus ngakuin semua, kalau jelek lempar-lemparan. Jadi yang kuyup siapa sutradaranya? Kita, Pak. Bertiga. Gua juga ada. Gua arahin gini-gini. Orang tapi ini yang kita lupa. Gua improvisasi sendiri. Kuyup itu komedi konsultannya Indra Frimawan. Iya. Oh iya. Indra Frimawan. Iya. Komedi konsultan. Nah, dia ngerti tuh cara berabsurd dia. Dia ngerti kayaknya. Dia ngerti itu. Tapi dia nulis series kita. Series kita. Yang flip. Oh Indra iya, Frimawan. itu Indra Frimawan. Cuman males dia nulisnya. Klien udah minta dia belum kasih. Lambat itu dia. Emang Kalau itu juga- Sendok siapa sutradaranya? Sendok itu gua yang nulisin. Pokoknya ceritanya dari gua awalannya ceritanya. Kan gua tim konten di Tim sini konten, ceritanya. Gitu. Cuman dari Regen. Sendok itu emang pengen absurd doang tuh waktu itu tuh. Iya. Ngincernya absurd gitu. Nah, Bun pengen bikin ceritanya yang ada value gitu. Cuman ya itu. Ada moral value. Ada moral value-nya kita. Cuman Udah 3 film di Wikipedia masuk ya. Masuk ada filmografi ada. Filmografi Kuyup, udah ada Bun, tadi. Sendok kan. Film pendek kita bertiga itu Iya, ada gua masuk. ada dimasukin. Tahu siapa tuh orang semut ya masukin kayak gitu-gitu tuh. Wah, setara apa Ajis 2000 ya kalian ya, udah banyak film pendeknya. Oh, kalau itu. Sutradara. Kalau Bang Ajis Ajis mah enggak. Dia masuk video klip ambigu. Oh iya, dia yang bikin kan. video klip dia spesialis video klip lah Bang Ajis. Ada juga film pendek. wawancara gitu ya. Lu kan orang Kristen, Ben. Ya Allah. Ini tanggal 25 sekarang. Ucapin dulu selamat Natal. 25. Tayang Natal, spesial Natal ini. Ngundang orang Katolik. Ya Allah. Ya Allah. Gimana betul? Makanya kita juga ada kado buat lu nih. Mana kadonya? Ada kado juga. Nih, kadonya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas And Happy New Year. Kami dari keluarga besar GJLS mengucapkan Selamat Natal untuk yang merayakannya. Iya. Selamat tahun baru juga. Lu nggak mau ngucapin selamat Natal ya? Makanya dia dulu. Tadi udah nyanyi. Gue nyanyi. Oh, nyanyi. Christmas, iya. Aku yang nggak mau ngucapin. Kenapa? Dosa. Kan agama lu, kan agamamu. Lu kan ngerayain hari lu ini. kan? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya. Kayak nggak suka. Bukan Selamat dong. Natal teman-teman semuanya yang merayakan. Bahasa ini dong, bahasa yang Kristiani, damai Yesus Oh, gitu. iya. Kita kan nggak ngerti. Mewakili Bahasa lah. Kristiani. Untuk semua teman-teman yang disayangi Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Selamat Natal untuk kalian. Semoga Tuhan Yesus hadir di hati kalian, lahir di hati kalian, dan menemani kalian apapun aktivitas kalian. Pokoknya Tuhan memberkati dan Tuhan menemani semua langkahmu. Happy New Year and Merry Christmas. Haleluya! Terima kasih Mbak Nadia udah main bareng sama Gajelas. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kan film kita nanti akan dibantuin sama Bang Bene. Iya. Sebelum film mereka tonton agak lain. Oh iya, agak lain. 1 Februari. Agak lain 1 Oh, kita belum Februari. ngobrol tentang itu tuh. Agak lain. Agak lain. Udah ngobrol aja, ayo. 2 jam aja. Ya udah agak lain, agak lain. Bagaimana? Nanti mending datang lagi. 10:30. Oh, udah 10:30. Kan masih Februari ya? Belum. Masih Februari. Masih Februari. Tenang, Oki belum kesini. Oh iya. Nanti kami 4 kesini ada ini nggak wireless kalian nggak 3 lagi? Oh, tenang bro. tenang, Kita tuh bro. udah alat mah ya. Mohon maaf nih ya. Alat mah kita udah dibanding anak-anak komik lain kita paling lengkap. Banyak di sini ya. Berani ini kita. Kalau tamunya 4 bisa ya? bisa. Ya udah, Ada kan? Ini masih ada kan? Harmonik ada tapi duduk di bawah. Sarmonik itu kan duduk duduknya. bisa. Ya udah nanti Nggak, kan.
tayang kapan? Februari? 1 Februari. Januari. Ini kan kita mau cari kantor yang gedean bentar lagi. Pindah. Pindah. Biar agak lain promo. Bukan, emang Tadi kita mau Nende cari. udah bilang dapat ada di Pandeglang, kata gua kejauhan. Gua kaget gua. Gua diajak meeting. Gua sumpah nih. Tadi dulu. Kalau di Pandeglang Gua kan lama meeting sama dia di situ kan. Nah, udah semua meeting beres. Udah, Bang, nih kalau rumah Bang, kata ini Nende dapat, tapi kalau Pandeglang kejauhan juga kata gua. mohon maaf kalau Pandeglang kami pun nggak mau promo ya. Iya. Ini kita juga nggak mau syuting. Kita juga nggak mau syuting. Di Tangerang ini ya komik-komik Pandeglang dah. Di Tangerang ini agak susah Bang, itu ada ini gede Pandeglang, waduh anjir. Itu di Banjar Terus ada. tahu nggak kata dia? Di sana dekat Aeon, pengadegan. Iya ternyata. Oh, bukan Pandeglang. Oh, salah. Lu salah ngomong. Dia yang salah ngomong. Pengadeganan. Apa Demak nih? Jangan salah denger lu, takutnya Demak. Jangan-jangan Lampung. Oke, Ben, makasih banyak kan Ben. Udah ngerti, lu tahu bakal Masih banyak Ben. Semoga agak lain lancar. Amin, Sukses amin, ya. amin. Sukses terus karirnya dan Iya. juga tenisnya ya Ben. Lagi hobi main tenis ya sekarang ya. Kalian harus support agak lain. Kenapa? Karena itu kan film podcast pertama. Iya, betul. Jadinya nanti ada PH juga yang ngomongin. Betul. Kayak komik Ed kan. Komik Ed gitu Ernest kan. sudah mau bikinin gajeles tapi 100 juta. Di budget 100 juta. Ada mau budget. gajeles Film kalau pendek aja. Mendingan. kalau mau gajeles mau bikin film lebar budget 100 juta cukup lah ya. Cukup bilang buat film pendek. Kalian bikin aja misalnya 10 menit, diulang aja 10 kali. Apa Ya itu? kan jadi film bioskop. Ya tadinya ending taruh di depan, Iya. yang depan terus Ulang aja 10 balik menit. gitu. Mas kita emang absurd sih. Cuman nggak seabsurd itu. Ini beda, ini bukan absurd, ini mah tolol kalau begini. Nggak, kalau 10 kali kelebihan, 3 kali lah. Mas. Sama 3 kali juga masih tolol. Jangan ini mas. Iya. Tapi kalau ke Lampung mah kejauhan nih kantornya tadi. Pandeglang. Nah, semoga film agak lain sukses ya. Kayak Amin. dulu film komik pertama, komik Ed bisa sukses. Sukses. Ya, Komik-komik main film film. podcast Betul. pertama. Jadi podcast dia juga bisa. Nanti. Amin. Karena kan di bawah agak lain komika yang podcastnya ini mah ya GJLS kali lah ya. GJLS lah. Lah iyalah. Kan di Spotify kan ada listnya. Listnya, iya. Podcast Mas. Oh, Radit mah tapi kan udah beda lagi lah. Tadi kan Iya. bukan banyak ngegrup, filmnya. Iya, bukan ngegrup. Habis itu agak lain. Baru GJLS. GJLS, Iya iya. kan. Jadi Iya, kalau iya, iya. produser-produser nyari podcast lagi yang mau difilmkan Ini GJLS. harus sukses berarti nih. Berarti Harus kita sukses. iya, kita ini pamitnya kayak acting gitu kali ya. Iya. Oke, biar produser tergiur ya. Gue thank you banget. Enggak, bikin dulu konsepnya pamitnya ini dalam konteks Nah, apa? direct. Oke, lu maunya apa? Kalian mau pamit tapi habis invest di film tapi rugi gitu. Jadi kayak mau pamit dari ruang syuting dengan Oh, lu ini ya, lu ceritanya Iya, gimana? produsernya. Produsernya. gitu. Kita investor. Oke. Tapi rugi. Oke. Jadi pembagian kita gimana, Pak? Ya, ya jadinya nggak balik modalnya, Pak. Ya itu kan sudah perjanjian kontrak dari awal. Ya tapi lu juga udah gue bilangin kan dari awal film lu nih pakai aktornya jangan pakai aktor yang kayak begini lah. Lihat sendiri efeknya jadi kayak begini. Lu tai sih kalau dibilangin. Pada monyet semua. Ya ini. udah nggak jadi dah. Nggak jadi udah. Sampai ketemu lagi di GJLS Show. Ready to go. Sika. Udah nggak jadi dah ini mah. Produser juga males. Iya. Bikin film sendiri lagi di YouTube.